Google Classroom itu kan sambil ngebuka Google Classroom bisa. Ini Tapi nanti kamera saya ketutup nggak apa? ya nggak apa-apa. Baik, perhatikan baik-baik. Ini ada suara Google. Ada dua bangun. Bangun pertama kita lihat yang kecil dulu, yaitu bangun kubus. Kemudian yang kedua adalah bangun balok. Pada gambar tersebut ada dua bangun yang bentuknya berbeda dan ukurannya juga berbeda. Di dalam pertanyaannya adalah kita harus mencari volume bangun gabungan tersebut. Nah, otomatis kalau kita mencari rumus gabungan, kita harus hitung satu persatunya dulu. Mulai dari volume kubus, kita hitung rumusnya apa? Volume kubus masih ingat? S pangkat 3. Ya, S pangkat 3, Pak. Sisi kali sisi kali sisi, itu ya. Nah, ini kalau kubus itu semua sisinya, semua panjang rusuknya itu sama. Makanya di sini cuma ada 5. Berarti yang lain ini rusuknya berapa panjangnya? 9 cm. Ini kita lihat kubusnya dulu. Ini berapa nih yang pemunah tunjuk-tunjuk? Semua panjang rusuknya ada berapa panjangnya? 5. Nah, kalau kubus itu ukuran panjangnya sama semua. Baik, kita bergeser ke yang baloknya. Baloknya ini berdiri. Nah, pemunah mau nanya nih, yang pemunah tunjuk di kursor ini, itu panjangnya berapa? 9 cm. 9. Kalau misalnya di sini nggak ada angka 9, di atas ini nggak ada angka 9, tapi kamu bisa menentukan ini 9 kan? Ini 14. Sudah ada 5. Sisanya berarti tinggal sini kan 9 kan? Itu maksudnya. Tanpa harus melihat angka yang di atas itu. Bawah itu 9 ya, Pak? Yes. Betul. Misalkan pemunah hapus nih yang atas nih. Pemunah hapus ya. Filenya putih. No outline. Nah, ketika kamu melihat seperti ini, maka garis ini berapa panjangnya? Mana? Ini yang pemunah tunjuk kursor ini. Ini berapa panjangnya? 9. 9. Lihat garis atau lihat angka 14. Bahwa angka 14 itu, tolong dimatikan. Angka 14 ini itu panjangnya dari kubus dan balok. Nah, ketika kubusnya di sini 5, berarti sisa dari 14 itu ya 9 di sini. Berarti ini 9. Terus ini 9. Begitu juga ini 9. Ini 9. Tinggi balok itu berapa? 18 cm. Lebar balok itu berapa? 5 cm. Tahu dari mana 5? Sama. Lebar kubusnya Sama sama dengan rusuknya kubus ya? Yoi. Oke. Berarti sudah tahu caranya. Ketika kita mau menghitung sebuah bangun, baik itu bangun datar, bangun ruang, kita tentukan dulu itunya, ukuran-ukurannya. Jadi boleh kita nulis dulu rumusnya. Rumus 1 nih misalnya. Rumus 1 berarti kan volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau S kali S kali S. Nah, SSS-nya itu mana? Nah, kita harus kembali ke sini cari SSS-nya dulu. Volume 2 yaitu balok. Panjangnya berapa? 9. Lebarnya berapa? Pak, di sini kan nggak ada lebarnya. Tapi garis ini sama dengan garis ini nggak nih? Sama nggak? Nah, sama. Sama ini? Ini semuanya sama kan? Nah, ini 5 semuanya. Berarti ini ngikutin dong ukurannya. Jadi ikut juga 5. Nah, jadi gitu logikanya. Jangan bingung ketika kamu, lebarnya kok nggak ada nih, nggak bisa dihitung. Nggak bisa. Semua bisa dihitung. Kita kaitkan dengan garis yang sama. Kita samakan dengan garis yang sudah tersedia. Oke? Paham ya? Nomor 1 itu volume kubus ditambah volume balok. Udah paham? Lanjut kedua. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya belum paham. Siapa? Najwa. Siapa ini? Najwa. Najwa. Saya nggak paham sama sekali. Perhatikan Naj, ini ada berapa bangun? 2.
Bangun yang kecil namanya apa? Kubus. Yang besar namanya? Mencari apa ini? Volume. Volume? Rumus volumenya tahu? Tahu. Nah, kalau rumus volume sudah tahu, berarti tinggal kamu mencari panjang-panjang yang dibutuhkan oleh rumus tersebut. Contoh nih, ini yang kecil nih, rumusnya apa ini? Yang kubus. S kali S kali S. Berarti S-nya itu angkanya berapa? S-nya angkanya 5, berarti rumusnya 5 kali 5 kali 5, gitu kan? Cara penyelesaiannya oke, paham. Yang gede, balok. Panjangnya berapa ini balok? 18. Itu mah tinggi. Panjang itu yang ke kanan dan ke kiri. Ingat ya, panjang itu yang ke kanan ke kiri, lebar itu yang ke dalam, terus tinggi itu yang naik atas bawah. Oke? Kanan kiri. Berarti ini dong. Ini sama ini sama ini sama ini. Ada ukurannya enggak? Itu berapa panjangnya? Berapa senti? Ada Pak, 9. 9. 14. 9. Kalau 14, ini kamu lihat angka 14. Ini 14 itu dari ujung ketemu ujung. Itu 14. Sementara lebarnya kan dari sini ke sini. Panjangnya dari sini ke sini kan. Ini berapa sih ini? Ini berapa ini? Itu 5 cm. Itu 5. Sementara kalau digabung biar 14, ini berapa? 9. 9. Berarti panjangnya adalah 9. Terus lebarnya kok nggak ada lagi nih. Tapi ini ada garis yang sama nggak dengan yang garis ini? Ada ini. Ya kan? Ini berapa? Kubus. 5 berarti lebar 5. Sama ya. Lebarnya 5. Tingginya udah jelas. Kalau tingginya ada angkanya kan. Oke. Rumusnya apa volume balok? S kali S kali S. Balok. Panjang Kali S. panjang kali lebar kali tinggi. Yes, itu volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kalau gabungan berarti digabung, ditambah kan. Selesai udah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Nah, ini gambar peti mati kali ya. Apa yang kamu lihat di sini? Silahkan ngomong. Hanya tabung setengah. Persegi panjang dan setengah tabung. Gimana? Bukan persegi panjang ya. Dan setengah tabung. Balok. Balok. Oh iya. Balok Balok. dengan setengah tabung. Cerdas kalian semua. Perhatikan baik-baik. Ini Pamuna ya hanya bisa menjelaskan di seperti ini ya caranya ya, nggak bisa tatap muka. Kalau tatap muka Pamuna tunjuk-tunjuk ini begini, itu begitu gitu, lebih enak. Tapi perhatikan baik-baik. Ini setengah tabung. Tadi yang jawab itu sudah sangat cerdas pemikirannya, bahwa kamu itu udah paham ini gambarnya. Tinggal kamu tentukan nih. Kita mau menghitung apa ini pertanyaannya? Volume. Apa yang kita butuhkan? Kita mau menghitung yang tabungnya dulu ya, sepakat ya. Rumus volume tabung apa? V Per kuadrat kali tinggi. kuadrat T. Kita cari V-nya berapa? V-nya boleh 22/7. Alat atau 3,14. Oke, kita coba. V-nya bisa 22/7, bisa 3,14. R-nya berapa? 7. Tahu dari mana? 7. Karena itu tuh garis yang 14 itu Ini, sejajar sama diameternya dan jari-jarinya berarti kan 7. betul. Dibagi 2. Oke. Kalau ini nggak ada ukurannya, tetapi kamu bisa melihat bangun yang di bawahnya, garis yang sejajar, garis yang sama, ya nggak? Pak, ini kan nggak ada diameternya, tapi ada garisnya. Ini diameter loh, diameter dari lingkaran, ya kan? Ini nggak ada garisnya di sini, nggak ada ukurannya, tapi kamu lihat ukuran atau garis ini mana yang sama. Kamu lihat bawahnya, oh ini ada yang sama. Ini berarti fungsinya sama dengan ini. Ini berarti 14 juga nih, diameternya 14 ya kan? Nah, kalau yang ditanyakan, kalau kita mau mencari menggunakan R, berarti 14 dibagi 2 berarti 7. 2/7 kali 7 kali 7 kali tinggi. Maksudnya tinggi itu apa? Tinggi apa ini?
tinggi apa ini? Tingginya tinggi apa? Tinggi tabung. Tinggi tabung itu yang mana? Balok. Yang panjang dari baloknya 15 cm. Panjang. Kalau kita biar nggak bingung, kita putar nih balok. Nah, gini kan, ini tinggi tabung kan berarti kan? Ya. Ya kan? Ini tinggi tabung. Nah, tinggi tabung ini nggak ada lagi ukurannya, Pak. Bingung lagi. Jangan. Karena kita harus menyamakan garis itu sama dan sejajar dengan garis yang mana? Yang sudah ada ukurannya. Kita cari, ini belum ada ukurannya, ini belum ada ukurannya. Oh, ini ada. Itu sama. Berarti ini sama, tingginya sama dengan 15 cm. Gitu aja. Jadi nggak perlu kamu bingung mencari ini. Karena sudah ada sebenarnya di sini contoh yang sama ini. Oke, berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali 15. Tapi ingat, ini setengah atau full tabungnya? Setengah. Berarti depannya jangan lupa kasih setengah. Itu rumusnya. Oke ya, setengah VR kuadrat T. Oke, paham? Sekarang volume bangun aqua. Belum paham. Hah? Kenapa? Tidak. Belum paham saya. Belum paham. Perhatikan baik-baik. Rumus volume tabung itu VR kuadrat T. VR kuadrat T. V-nya bisa 22/7, bisa 3,14. Terserah, tergantung juga. Nah, R-nya itu kita belum tahu di sini. Tadi yang belum jelas siapa, R-nya berapa ini? R itu lihat dari lingkarannya, di situ ada tengah-tengah garisnya, itu berfungsi sebagai diameter dan jari-jari. Kira-kira ukurannya berapa, jari-jari atau diameternya? Tadi yang belum paham siapa? Jadi. Ini lingkaran nih kan sebenarnya kan. Di sini ada garis tengahnya. Garis tengah ini fungsinya apa ini? Diameter atau jari-jari? Diameter. Diameter. Ini garisnya berapa senti ini? Jari. Ini berapa senti ini? 3 cm. Kenapa? Karena 7 dibagi 14. Diameternya berapa? Ini 14. Jari-jarinya berapa? 7. Nah, itu udah bener. Itu udah paham. Oke. Jari-jari udah ketemu, diameter udah ketemu. Sekarang kamu cari tinggi dari tabung itu yang mana? Tinggi itu adalah garis yang menghubungkan alas dengan tutup. Ini misalkan kita jadikan alas. Alasnya lingkaran kan? Tutupnya lingkaran juga kan? Berarti tingginya adalah ini. Ini, ya kan? Ini tinggi. Tingginya berapa senti? Tingginya berapa senti? 15 cm. Berapa? 15 cm. 15 cm. Di sini kan nggak ada nih. Tetapi ada garis yang sejajar dan sama, yaitu garis yang ini nih, panjang balok. Nah, kamu samain aja karena garisnya sama dan bentuknya juga sama dan sejajar. Panjangnya sama. Maka itu menjadi 15. Oke? Udah paham? Saya nggak ngerti yang 14 itu kok bisa jadi 7 ya di atasnya. Nah, oke. 14 itu kan dari pinggir ketemu pinggir, dari garis lengkung lingkaran itu kan 14. Itu apa namanya? Diameter kan? Ya kan? Ini diameter bukan nih? Bukan. Ini diameter bukan ini? Diameter. Nah, kalau jari-jari berarti berapa? Setengahnya diameter kan? 7 kan? Itu aja maksudnya. Nih. Oke. Pakai begini dong berarti. Kita cocokin. Pakai merah, biar jelas. Oke, ini garis apa nih? Ini garisnya sama kan? Menceng dikit nggak apa-apa. Yang jelas sama. Ini namanya diameter lingkaran. Yaitu berapa? 14 cm.
Nah, kalau diameter lingkaran 14 cm berarti jari-jarinya berapa? 7 kan? Jari-jari itu kan setengah dari diameter, ya udah ketemu, berarti ini diameternya berapa ini? Pak Munaf nanya nih, diameternya ini berapa ini? Ini di sini. Jari-jarinya berapa? 14. 7. Nah, itu udah paham sekarang. 7 kan? Ya ini gimana? Jari-jari kan, Pak? Yes, kalau jari-jarinya 7. 7. Betul, betul. Jadi rumusnya adalah, ini karena ini bangunnya adalah setengah, berarti setengah PR kuadrat T. Oke, paham? Lanjut. Ini rumusnya yang kedua adalah bangun balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Ada yang mau ditanyakan? Balok sudah jelas banget itu. Sudah jelas banget. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Ini panjang, lebar itu yang ke dalam, tinggi itu yang ke atas. Oke? Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Teng, 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 teng. Nah, ini apa yang kamu lihat? Loh, hilang. Limas dan balok. Apa, Pak? Apa tabung sama kerucut? Tabung sama kerucut ya? Iya, betul. Itu kerucut sama kayak Kerucut itu berasal dari bangun limas yang alasnya lingkaran. Limas yang alasnya lingkaran, ya kan? Nah, limas yang alasnya lingkaran itu punya nama khusus, yaitu kerucut. Yang ini adalah prisma yang alasnya lingkaran. Nah, prisma yang alasnya lingkaran itu memiliki nama khusus, yaitu tabung. Nah, paham? Berarti di sini ada dua bangun ya. Bangun kerucut sama bangun tabung. Nah, sekarang Pak Munaf mau nanya nih. Pusing-pusing bareng-bareng ya. Hilang lagi gambarnya. Halo, ting. Oke. Cepet-cepetan jawab. Jari-jarinya berapa? 7. Oke. Siapa yang belum menemukan jari-jari 7? Mau jalan-jalan dulu. Kenapa? Apa, Pak? Dulu. Siapa yang belum menemukan bahwa itu jari-jarinya 7 atau yang bingung kenapa jari-jarinya bisa 7 gitu? Ada yang bingung? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Itu siapa yang bingung tadi? Itu karena 14 dibagi 2. Jari-jari kan setengah dari diameter, Pak. Yes. Itu tepat sekali kamu ngomongnya. Nih, ini gini ya. Ini Pak Munaf jelaskan. Ini 7 kan. Ini tebelin kali ya, gede kali ya. Wah, gede banget. Ini berapa? 14 kan? Kalau kita tarik ke atas terus, fungsinya di sini jadi apa? Diameter kan? Iya. Nah, jadi fungsi garis yang di pinggir ini yang ada panah-panahnya itu fungsinya untuk membantu garis yang ada di dalam sebuah bangun. Itu loh fungsinya. Berarti ini 14 nih diameter. Tadi disebut jari-jarinya 7. Sangat benar sekali itu. Tepat sekali ya. Oke, paham? Jari-jarinya ketemu 7. Diameternya 14. Semuanya sama ya. Siapa yang belum paham? Ini diameter 14. Berarti kalau jari-jari kan segini. 7. Ya kan? Begitu. Itu namanya jari-jari 7. Ada yang belum paham? Pak Munaf ulang. Pak Munaf nanya, tinggi tabungnya berapa? Tinggi kerucut berapa? 12. Kalau 18 12 ya tabung. 12-nya tabung. Kerucutnya berapa? Berarti kerucutnya 6. 6. Betul. Ya, 6. Siapa yang bingung? Nih, kalau bingung Pak Munaf contohin begini. Nah, ini kan tingginya tabung 12. Perhatikan baik-baik. Pak Munaf nggak mau jelasin lagi soalnya waktunya udah nggak mungkin lagi ada. Ini 12. Kalau kita geser, berarti ini menjadi tinggi sebuah tabung. Lalu di sini ada 18. Berarti sisa dari 18 dikurangi 12 ini berapa ini yang ini? 6. 6 kan? Nah, berarti kalau 6 di sini kita geser ke sini jadi apa? Tinggi sebuah kerucut. Tinggi sebuah kerucut. Jadi logikanya adalah kita 18
dari ujung atas sampai bawah itu 18. Sementara ini yang tinggi tabungnya itu 12. Sisanya adalah miliknya kerucut. Berarti sudah ketahuan ya, sudah jelas ya. Tinggi sebuah kerucutnya adalah 6. Tinggi sebuah tabungnya adalah 12. Untuk jari-jari dan diameternya itu sama. Jari-jarinya 7, diameternya 14. Sekarang kalau kita menghitung bangun gabungan tersebut, tinggal kamu hitung dulu mana dulu nih. Misalkan kerucut dulu. Rumus kerucut bagaimana lu volumenya? 1/3 kali PR kuadrat kali tinggi. Yes, sebenarnya sama ya sama prisma. Cuman kalau limas itu ada 1/3-nya. Itu doang. 1/3 kali VR kuadrat T. Nah, yang bawah adalah VR kuadrat T. Gitu aja kok. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Nggak ada yang bertanya nih, lanjut. Berarti paham semua. Nah, ini sama persis kayak tadi. Hanya yang membedakan adalah ini limas dan prisma. Limas dan prisma. Kemudian copy lagi. Kemudian jelasin lagi. Yang menjadi kesulitan dari kalian itu bukan menghitung sebenarnya. Tapi menentukan ini garisnya berapa panjang sih, gitu kan. Mencari garis-garisnya. Itu yang biasanya bingung. Baik, perhatikan. Ini 32 cm. Oke, paham? Semuanya 32 cm nih dari ujung sini. Ini artinya dari ujung sini, ujung titik pusat limas sampai dengan alas ini, itu 32 cm. Pak Munaf nanya, tinggi baloknya berapa? 12. Berarti tinggi prisma, tinggi limasnya berapa? 20. 20. Yakin? Iya, Nggak mau berubah? enggak tahu. 12 cm. Tapi kayak plus 20. Yakin nggak mau berubah? 20. Iya, 20 cm. Oke, sekarang gini. Ini 12. Berarti yang bawah 12 ya. Sisa dari 12 itu kita ambil untuk taruh di sini. 32 diambil 12. Ini 12 nih kan. 12. Nih Pak Munaf ambil di sini 12. 12 itu apa sih fungsinya? Tinggi. Sebagai tinggi apa? Tinggi balok. Tinggi balok. Oke, 12 ini sebagai tinggi balok. Berarti sudah diambil 12 nih. Dari 32 sudah diambil 12. Sisanya adalah tinggi 5 segi 4. Berarti tinggal 32 kurangi 12 aja gitu kan. Hasilnya 20. Berarti tinggi limasnya adalah 20. Rumusnya sama seperti tadi. Ini hitung dulu volume yang pertama, kemudian hitung dulu volume yang kedua. Volume yang pertama rumusnya apa? Seperti panjang kali lebar kali tinggi. limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu berarti 1/3 kali luas persegi panjang kali tinggi. 1/3 luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Kali tinggi. Ingat, tingginya itu tinggi limas. Ini tinggi yang merah. Tadi 20 ya. Tinggi limas itu yang berdiri tegak, bukan yang miring ini. Ini yang miring bukan tinggi namanya, oke? Bukan yang miring. Yang tinggi limas adalah yang berdiri tegak dengan alasnya. Sekali lagi, rumus limas itu sangat gampang. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Rumus prisma sangat gampang. Luas alas kali tinggi. Luas alas itu bagaimana? Ngikutin aja bentuk dari alas itu. Kalau lingkaran berarti VR kuadrat. Ya kan? Kalau persegi ya sisi kali sisi. Kali tinggi gitu kan. Tingginya tinggi bangun ruang. Oke? Udah paham belum? Yang ini? Enggak, Pak. Belum? Siapa yang belum? Iya. Siapa yang namanya sih? Pemenang nggak ngeliat itunya apa kamera kalian? Nggak bisa paham Pak, soalnya dari tadi
Koneksi saya itu Pak Buruk ya? agak keputus-putus Oke, Pak. nanti gini ya. Ya Pak. Sip. Begini, Pemunaf ulang. Ini 32 adalah panjang ukuran dari titik pusat sampai alas. Dipakai 12 oleh tinggi balok. Sisanya adalah tinggi dari limas itu sendiri. Lalu bagaimana kita menggabungkan volume itu? Yaitu kita harus menghitung satu persatu. Pertama, volume bangun limas. Itu kita hitung. Yang kedua adalah volume baloknya. Setelah ketemu masing-masing, baru kita gabungkan hasilnya. Itu aja sih intinya ya. Nanti kalau yang koneksinya agak terganggu, mudah-mudahan nanti habis ini ada ininya, ada recordnya ya, kamu. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Pak Munaf, Anda boleh ke kamar mandi dulu nggak? Oke, silakan. Siap. Ini ada yang mau ditanyakan sebelum ke yang berikutnya? Enggak, Pak. Nanti kalau bingung, kamu boleh chat di grup ngobrol ya. Nanti kita ngobrol aja di situ. Pak, ini gimana caranya? Nanti biasanya kamu kirim voice aja, voice note. Ya, kalau nulis begini, kalau ngetik begitu lama carinya keriting ya. Silakan kamu tanyakan aja di grup ngobrol. Kita berbagi cerita tentang materi di situ ya. Kita lanjut ke apa yang kamu lihat di sini? Ini bukan luas ini volume nih. Ntar pemunaf benerin nih. Volume gabungan bangun. Kita masih ke. Oke, apa yang kamu lihat? Tabung sama balok. Tabung sama Balok kan. Tabung. Yang bawah balok atau kubus? Balok. tingginya 20 tapi ya sekali balok. Kalau kamu lihat, oke, ini. Kalau kamu lihat itu sepintas seperti seperti kubus, tetapi itu bukan kubus. Kenapa bukan kubus? Kita sudah tahu bahwa ini bukan kubus. Tingginya beda. Kalau yang namanya kubus itu ya ini 28, 28, ini ikut 28. Kalau ini 20, 20 semua. Karena kubus itu rusuknya semua itu panjangnya sama, ukurannya sama. Nah, ini berbeda, yaitu 20, berarti ini balok. Baik, pertanyaannya pemunaf, diameternya berapa itu tabung? 28 sih. Yakin? 28 cm. Oke, itu siapa yang jawab? Enggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa. Kita kan mencoba, kita kan sama-sama belajar. Pemunaf aja lagi belajar kan? Oke, nanti pemunaf kasih tanda nih. Ini mau ditaruh di mana nih tanda nih? Ya. Tadi kata siapa 28? Perhatikan baik-baik. Ini 28. Terus itu tabung geletak di atasnya. Geletak lagi bahasanya. Nempel di atasnya ya. Kita coba. Salah geser. Ini berapa? Ini panjangnya berapa? 28. Terus kalau kita mau mencari diameter berarti di sini kan. Diameter lingkaran ini berapa jadinya? 28. Sama semua berarti. Iya. Itu diameter 28. Jari-jarinya berapa? 14. Jari-jari. Oke, jari-jari kan separohnya ya, setengahnya begitu kan. Berarti 14 dong. Oke, paham? Nah, kalau ada soal seperti ini, Pak, saya udah tahu rumusnya. Misalnya rumusnya yang atas itu VR kuadrat T. Tapi saya nggak tahu, Pak, jari-jarinya mana, diameternya mana. Kamu jangan bingung. Kamu logikanya adalah kita harus berpikir secara kreatif, mencari garis yang seperlunya. Kan kalau kamu mencari diameter, kan kamu harus nyari ini nih, garis ini ya kan. Nah, setelah kamu melihat menentukan, nah itu diameter di situ Pak, tapi nggak ada garisnya, nggak ada gambarnya, nggak ada ukurannya. Kalian pura-pura aja menggambar di sini, lalu samakan dengan garis yang sejajar, yang sama panjang. Oh, dengan ini sama nih, dengan ini sama nih. Berarti itu 28 cm dong diameternya. Ya, jadi jari-jarinya adalah 14 cm. Jadi jangan pernah terkecoh dengan ukuran yang belum ada. Ada kok, cuman nempelnya nggak di situ angkanya gitu doang. Ya,
Oke, rumus yang pertama kita sepakat yang tabungnya dulu. Rumusnya apa untuk mencari volume tabung? I kali R kuadrat I kali R. VR kuadrat kali tinggi. 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. 20. Mantap. Oke, kalau yang ini paham ya yang bawah ya, nggak ada kesulitan ya. Ada ukurannya semua, panjang kali lebar kali tinggi. Oke? Oke semua? Oke. Ada yang mau ditanyain? Habis. Nggak ada. Oke, karena sudah habis, silakan kamu selesaikan GCR-nya atau ada yang mau ditanyakan mumpung belum Pamunaf tutup. Itu penjelasan untuk hari ini matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, Pamunaf tunggu ya 5 menit lah supaya kalian Apa yang di GCR itu nomor 5 itu diganti? volume nanti Pamunaf ganti ya. Volume itu ya. Mari nanti file hilang dulu. Ya, nanti volume ya. Yang dikerjakan itu volumenya. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum Pamunaf tutup? Nggak ada, Pak. Tadi volume tabungnya gimana, Pak? Rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu seperti yang sudah kamu kerjakan dan dicatat di buku kalian itu. Rumus volume tabung itu luas alas kali tinggi tabung. Luas alas. Bentuk alasnya apa? Bentuk alas tabung apa? Lingkaran. Lingkaran. Luasnya bagaimana rumusnya? Luas lingkaran rumusnya apa? VR kuadrat. VR kuadrat kali tingginya, tinggi tabung. Ya sudah, semua rumus itu sama kok. Prisma nih, kalau prisma rumusnya itu semuanya sama, luas alas kali tinggi, semuanya. Terus luas alasnya berapa? Tergantung bentuknya. Kalau persegi berarti sisi kali sisi kali tinggi, gitu kan. Kalau bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar kali tinggi, itu jadinya volume. Sama. Nah, kalau limas itu hanya ada 1/3-nya depannya. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bikin balok kubusnya belum? Sama tabungnya, kerucutnya yang dikirim di GCR. Sudah semua ya? Belum. Saya tinggal Dilengkapi ya? tabungnya, Pak. Oke, dilengkapi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Pamunaf tutup? Tidak. Sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas semua, Bapak akhiri. Nanti setelah ini kamu kerjakan sampai pukul 11 lah ya kiranya. Nanti kita lanjut ke bahasa Indonesianya. Terima kasih semuanya. Nanti kalau belum paham, silakan kamu chat di WA grup aja. Insya Allah Pamunaf tanggapi ya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.